Di episode kali ini kita membahas suatu yang unik, menarik, dan mungkin belum banyak dibicarakan, yaitu kepemimpinan kolaboratif dari sudut pandang genetika darah. Beberapa penelitian dan pendekatan menunjukkan bahwa golongan darah itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir, berkomunikasi, bahkan memimpin. Jadi kalau di era kerja kolaboratif atau teamwork sekarang ini bahasanya, pemimpin itu tidak hanya dituntut pintar, tapi juga peka terhadap karakter dan keunikan setiap individu orang yang dia pimpin. Ya. Maka hari ini kita akan coba bahas, ya, bagaimana caranya menyatukan pola pikir dan gaya kerja dari berbagai karakter golongan darah dalam sebuah kepemimpinan. Kalau kita bicara pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin itu adalah orang yang ditunjuk dan diberi amanah. Kepemimpinan itu adalah seni cara dia memimpin. Baik, saya ingin sapa dulu nih ya. Sudah hadir di tengah kita. Saya sapa dulu yang pertama berada di dunia maya. Mohon izin nih Pak ya, berada di dunia maya. Bapak Dr. Rahmat Suparman SPD MA. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Junaidi, selamat pagi Pak Asisten, selamat pagi Mbak Eva. Baik, saya perkenalkan beliau ini adalah pelaksana tugas kepala Pusjar SKPV LAN Samarinda, ya, yaitu pusat pembelajaran yang dulunya adalah KDOD LAN. Nanti Bapak bisa jelaskan pada saat nanti di mukaddimah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya sapa lagi, ini tidak asing lagi di Kutai Timur, beliau sudah beberapa kali pindah menjadi eselon 2 gitu ya, pindah jadi kepala dinas sampai sekarang menjadi asisten. Beliau juga seorang akademisi. Kita sapa dulu Bapak Dr. Andes Sudirman Latif SH MSI. Beliau adalah asisten administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Selamat pagi Pak Asisten. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Masih semangat pagi ya. Semangat pagi. Ya, selamat pagi. Hari ini juga hadir ya. Kalau kita melihat sepertinya tipikal narasumber kita yang satu ini bergolongan darah B sepertinya ya. Biasanya golongan darah B ini Pak perfect. Mohon maaf Pak Rahmat ya. Jadi kalau di sana Pak Rahmat sering lihat artis, kami ini juga punya artis yang sangat perfect. Tapi dia terjun di dunia penelitian tentang golongan darah. Saya sapa dulu Ibu Eva Divanti Tumba. Beliau adalah Direktur Golda Institute Indonesia, pakar golongan darah yang udah pernah ngisi juga di Kemendikbud Ristek. Silakan disapa, sahabat Bangga Kencana kita. Halo, selamat pagi sahabat Bangga Kencana. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini izin saya akan memberikan jeda waktu 5 sampai dengan 10 menit kepada Bapak Dr. Rahmat Suparman ya. Kepada Bapak Dr. Rahmat Suparman untuk sedikit memberikan pengantar Pak dengan topik kita hari ini Pak, yaitu kepemimpinan kolaboratif dari sudut pandang genetika darah dalam hal kita ingin percepatan penurunan stunting di Kutai Timur. Nah, silakan Pak, saya beri jeda waktu 5 sampai dengan 10 menit, kami akan mendengarkan arahan Bapak. Sebagai bekal, ke depan kita akan berdiskusi. Nanti di akhir sesi, Pak Rahmat kami berikan kesempatan untuk memberikan sebuah kesimpulan. Apa kira-kira pemantik yang bisa Pak Rahmat dapat dari diskusi ilmiah ini? Demikian, silakan Bapak untuk dapat didengar oleh sahabat-sahabat yang berada di luar sana, baik yang hadir secara Zoom meeting maupun yang hadir langsung di ruangan podcast Bangga Kencana. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Jun, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur. Selamat pagi Pak Asisten, Pak Dr. Sudirman, dan selamat pagi juga kepada Mbak Eva, dan tentu saja selamat pagi kepada seluruh pendengar podcast Bangga Kencana DPPKB Kabupaten Kutai Timur. Pertama-tama tentu terima kasih atas undangan Mas Junaidi pada kesempatan ini, dan kami atau saya diberikan waktu untuk membahas tentang topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang kepemimpinan kolaboratif dalam kerangka percepatan penuntasan stunting di Kabupaten Kutai Timur. Nah, sahabat podcast Bangga Kencana dan seluruh pendengar sekalian, keberhasilan sebuah program pembangunan ya
apapun itu namanya, ya, mau infrastruktur, mau sosial, pengentasan kemiskinan, dan stunting, itu mensyaratkan kolaborasi, ya, antara berbagai aktor yang terlibat. Tidak hanya aktor pemerintahan, tapi juga aktor masyarakat, aktor pengusaha. Nah, itu dalam teori organisasi atau administrasi publik disebut sebagai collaborative governance. Jadi, kepemerintahan yang kolaboratif. Dan ini merupakan salah satu paradigma terbaru dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di pemerintahan, ya, di seluruh di belahan dunia yang lain. Nah, di Indonesia juga dalam berbagai pelatihan kepemimpinan untuk para pejabat, kami menginginkan terjadi perubahan paradigma di antara para pemimpin organisasi publik bahwa untuk menyelesaikan masalah kita perlu super team, not superman, ya. Ingat ini. Kenapa? Karena saya kira dalam budaya pop, ya, akhir-akhir ini kita kan apa namanya, didominasi oleh seolah-olah harus ada seorang Superman. Superman itu maksudnya orang yang kuat, satu orang bisa menuntaskan berbagai permasalahan semuanya. Dan dalam dunia nyata itu tidak mungkin, sahabat semua. Tidak mungkin satu orang menyelesaikan semuanya. Kalau dalam konteks pemerintahan tidak mungkin satu organisasi, satu OPD menyelesaikan semua masalah. Ya, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah super team. Ya, artinya sebuah tim yang penuh kolaborasi yang melaksanakan pekerjaan itu secara bersama-sama, bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Ingat ini satu prinsip. Salah satu kata kunci dari kepemimpinan kolaboratif adalah bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Bekerja sama artinya kita sila saling dialog, kita rapat, kita berkoordinasi untuk mencapai satu konsensus dan bekerja bersama-sama artinya komitmen untuk terus-menerus melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi, ya. Nah, dalam konteks penuntasan atau percepatan penuntasan stunting ini, ya, di Kutai Timur, saya meyakini bahwa Mas Jun ini sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB di Kutai Timur, sebagai sekretaris, ya, ex officio-nya sekretaris percepatan penuntasan stunting ini, tentu ingin ada kolaborasi. DPPKB tidak mungkin, ya, satu OPD menyelesaikan semua permasalahan. Tapi yang diperlukan adalah koordinasi, kolaborasi, kerjasama antar berbagai OPD yang terlibat untuk bersama-sama berkomitmen melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan ini. Dan saya kira ini salah satu nilai strategisnya, ya, adalah percepatan perusahaan stunting ini adalah salah satu program strategis kepemimpinan Pak Bupati, ya, Bupati Kutim di periode 2025-2030. Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa diperlukan kolaborasi yang kuat ini, ya, oleh berbagai OPD yang terlibat untuk bersama-sama melaksanakan komitmen-komitmen yang telah ditetapkan. Misalnya saya lihat kan, stunting tidak terlepas dari siapa saja. Ada dinas kesehatan. Artinya Pak Kepala Dinas Kesehatan dengan jajarannya harus berkomitmen melaksanakan tugas-tugas dinas kesehatan untuk menyelesaikan masalah stunting. Ada lagi dinas sosial. Dinas sosial itu berkaitan dengan keberadaan masyarakat miskin, keluarga miskin. Nah, dengan bantuannya itu juga bisa melaksanakan stunting. Apalagi ada dinas pendidikan. Dinas pendidikan adalah mereka yang memberikan bantuan beasiswa, ya, bagi anak-anak yang diindikasi misalnya stunting, itu juga harus melaksanakan itu. Apalagi ada Badan Perencanaan Pembangunan Bapeda yang harus mengawal anggaran alokasi anggaran itu untuk percepatan perusahaan stunting. Nah, eh, Pak Asisten, Mas Jun dan Bu Eva yang saya hormati dan sahabat semua, ya. Artinya apa? Artinya ini aktor pemerintah bekerja sama. Dukungannya dari mana? Dari aktor non pemerintah, dari masyarakat.
ada tim penggerak PKK, ada kepala kampung, ada kewilayahan, para camat, begitu, yang harus mendorong ini semua ya. Ada tokoh masyarakat misalnya, tokoh agama. Nah, semua itu ya akan bersama-sama dengan dirigen yang sama, Pak Wabub ya sebagai ketuanya, Mas Jun sebagai sekretaris untuk menuntaskan stunting ini, Pak. Nah, sekali lagi, tidak ada di dunia ini sebuah keberhasilan tanpa kolaborasi, ya. Artinya hilangkan mindset Superman. Hilangkan mindset bahwa satu OPD akan menyelesaikan semua permasalahan. Yang diperlukan saat ini dalam dunia yang kompleks, perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah kolaborasi, adalah berpegangan tangan bersama untuk melaksanakan dan menuntaskan percepatan stunting ini ya. Saya kira itu intinya Mas ya. Mari bersama-sama sahabat Bangga Kencana bahwa ini semua dalam rangka menjadikan Kutai Timur itu bebas stunting. Menjadikan masyarakat Kutai Timur menjadi masyarakat yang maju, sejahtera ya, bersama-sama. Dan kita semua sudah punya program yang sudah ditetapkan oleh Mas Jun ini, yaitu apa? Percepatan pengentasan stunting ini. Mari kita dukung bersama. Lakukan peran kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya yakin kalau semua kita punya komitmen yang kuat, punya komitmen bersama untuk bekerja bersama-sama, saya yakin stunting di Kutai Timur akan tuntas. Mungkin tidak 5 tahun, bisa jadi hanya dalam 1-2 tahun ke depan. Mungkin itu Mas ya. Jadi mohon izin ini, saya kira ini tema yang sangat strategis, sangat penting, dan semua ini perlu komitmen bersama untuk menciptakan, sekali lagi, super team, not Superman, ya. Menciptakan kolaborasi bersama-sama, keseluruhan, untuk melakukan pengentasan stunting di Kutai Timur. Demikian saya kira, Mas Jun, Pak Asisten, Mbak Baik, Eva siap. ya, yang Sebuah dapat saya pembuka sampaikan. yang sangat luar biasa Pak, memberi semangat. Kita aplaus dulu nih ya untuk Pak Dr. Rahmat Suparman. Arti Pak sebuah pembuka judul yang membuat orang bisa semangat Pak ya di Kutai Timur. Hari ini kita hadir juga Bapak Dr. Sudirman Latif. Beliau adalah sosok seorang asisten administrasi umum ya di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Saya ingin Pak sedikit ya menyampaikan kepada Bapak Sudirman. Dalam tim percepatan penurunan stunting itu Pak beranggotakan OPD, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra. Ya, organisasi mitra. Tentu di dalamnya itu Pak ada berbagai karakter orang yang memimpin. Seperti yang dikatakanlah Dr. Rahmat tadi, kan kita ini suatu kolaboratif, itu ada kepala dinas di OPD, ada dunia industri, dunia usaha, ada organisasi mitra, dan seterusnya. Saya mau tanya nih kepada Pak Dirman, kan sudah juga nih Pak, pernah juga di BKD gitu ya, pernah juga di Disnaker, pernah juga berada di dinas lainnya seperti itu. Pernah juga di Itwil nih Pak ya, bantu periksa-periksa orang ini, udah tahu nih kelakuan OPD ini bagaimana kan begitu. Ya, saya ingin tanya Pak, adakah model-model kepemimpinan yang bisa Bapak jelaskan di forum ini yang dikaitkan dengan pengantar tema yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi Pak, kolaboratif itu? Tentu mungkin ada yang Bapak kutip di situ. Monggo silakan Pak. Baik, yang sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rahmat. Ini super tim, bukan Super Superman. tim. Superman, ya. Terima kasih Pak Dr. Rahmat, ini Clue, sebuah kata kunci. ilmu baru bagi saya yang luar biasa Pak. Terima kasih. Saya pertama-tama menyapa ke teman-teman dulu ya di podcast Bangga Kencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selamat pagi Pak Kadis. Pagi Bapak. Pagi Pak. Selamat Ya, pagi. pagi Pak. Menarik sekali apa yang menjadi topik pada hari ini terkait dengan kepemimpinan kolaboratif. Di era globalisasi ini memang menjadi suatu fakta, kenyataan bahwa hampir di seluruh belahan di penjuru dunia ini
kepemimpinan kolaboratif ini sudah menjadi tren, ya, menjadi model kepemimpinan. Tapi izinkan saya dulu, terkhusus di Kabupaten Kutai Timur ini, bahwa model kepemimpinan yang ada di Kutai Timur kelihatannya karena ini daerah berkembang, daerah yang kalau saya bahasakan Pak sampai ke Kemenpan itu, saya istilahkan Kutai Timur ini Indonesia mini. Hampir semua suku bangsa Artinya itu ada di sana. ya, ada semua ya, perwakilan Indonesia itu ada di sini. Hampir semua suku ada di Kutai Timur ini, sehingga izinkan saya mungkin menyisipkan satu model kepemimpinan inklusif, Pak. Artinya dari latar belakang budaya ya membuat di Kutai Timur ini dibutuhkan juga ya kolaborasi lintas budaya latar belakang ya, karena dari berbagai etnis tentu punya pola karakter, punya pola sikap yang agak berbeda. Ditambah lagi dengan tempat-tempat bekerjanya bukan hanya di pemerintahan, Pak, tetapi juga di berbagai perusahaan, karena ini daerah industri, daerah pengembangan, daerah tempat orang datang mencari kerja. Iya, ya, jadi gulanya di sini ini lapangan pekerjaan, Pak. Itu yang dikatakan mini Indonesia tadi, Pak ya. Karena saya kebetulan waktu menjadi kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi ini perpaduan, Pak. Jadi gula lapangan kerja itu menjadi pemantik. Banyak saudara-saudara kita dari luar ya, yang bahkan bukan hanya dari Indonesia, Pak, dari mancanegara juga berdatangan di Kutai Timur ini. Apa yang menarik itu tadi? Nah, inilah yang menarik karena terbukanya lapangan pekerjaan di Kutai Timur. Tentu ini yang membuat dibutuhkan kepemimpinan pola inklusif memadukan latar belakang budaya tadi. Nah, lalu kemudian di sisi lain apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad tadi ini menarik sekali, bahwa kepemimpinan kolaboratif itu kalau saya simpulkan tadi, bahwa itu dibutuhkan keterpaduan antar latar belakang keahlian dan kemampuan, tentunya latar belakang kompetensi yang kalau beliau tadi menjelaskan bahwa penyelesaian stunting itu bukan hanya ditangani oleh DPPKB, tetapi butuh kolaborasi, butuh orang banyak ya. Itulah Pak Gadis ya, saya Pak Jun yang dibutuhkan, sehingga di Kutai Timur ini betul-betul program penurunan stunting itu bukan murni bukan fokus diselesaikan oleh DPPKB, tetapi ini kolaborasi nah, mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Tami, betul bahwa kebetulan saya pernah menjadi kabit pengembangan di BKPSDM BKD. Ya, di BKD dulu, yang latar belakangnya adalah menganalisis jabatan, lalu kemudian menganalisis berapa kebutuhan tenaga yang kita butuhkan. Kenapa itu dianalisis? Karena munculnya lapangan-lapangan pekerjaan ini, munculnya jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh para calon pemimpin ini berdasarkan analisa kebutuhan kita. Iya. Kita evaluasi dulu, Pak. Kita beban kerjanya ya. Kita analisis, misalnya, kita butuh bagaimana menurunkan stunting ini dengan tentu kolaborasi dari dinas kesehatan, bagaimana peningkatan kesehatan, lalu bagaimana kita juga membentuk satu dinas ketahanan pangan yang tentunya ini sangat muaranya juga pada percepatan penurunan stunting ya. Ya. Ada perannya di sana. Ya, Saya menarik Pak Asisten. Tadi mengatakan Kutai Timur adalah gula, ibaratkan semut akan datang kemari. Jadi jangan heran Pak Dr. Ahmad, mohon izin, di Kutai Timur ini Pak, pemimpin-pemimpin kita ini beraneka warna suku bangsa. Nah, beraneka warna suku bangsa. Kalau saya menarik, ada ini kepemimpinan inklusif, artinya itu melihat dari kultur. Ya. Mungkin kebiasaan orang Bugis memimpin seperti ini, kebiasaan orang Jawa memimpinnya seperti ini, kebiasaan orang Sunda seperti Pak Rahmat memimpinnya kan seperti ini, gitu ya. Kebiasaan orang Kutai juga memimpin seperti ini. Bagaimana dari berbagai warna ini berasal dari gen golongan darah, adat dan tradisi yang berbeda-beda ini kita jadikan sebuah kekuatan, bukan kita melihat perbedaannya, Pak Rahmat ya. Kita sepakat, Pak ya. Inilah yang dinamakan Indonesia Mini. Saya ingin kembali kepada Ibu Eva. Ini agak menukik sedikit nih Pak, karena kita sudah berbicara masalah darah ya. Bicara masalah darah. Tentu Bu Eva sudah melanglang buana Pak, sempat juga mendampingi tim Indonesia kita. Alhamdulillah juga sudah menjadi juara Bu Eva ya. Begitu. Penting memang Pak mengkolaborasi teori-teori ini. Kita berbicara tentang kolaborasi ya, berarti tidak lepas daripada teamwork ya, tim kerja yang solid. Kita tahu bahwa orang
itu karakternya unik dan berbeda-beda Bu Epa ya. Ya. Karena dipengaruhi boleh jadi oleh lingkungan, dan boleh jadi karena dia lahir DNA-nya adalah ini gitu, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa kita pungkiri. Mungkin pengaruhnya sekitar 30% ya DNA itu, ya 70%-nya dipengaruhi oleh lingkungan. Oke. Nah, saya ingin mengungkit di lingkungannya nih Pak. Bisakah sedikit Bu Ipa jelaskan apa sih itu DNA leadership? Oke. Ya. Yang kedua, ada apa dengan DNA leadership itu kok kita mau angkat hari ini gitu? Oke. Ungkit dulu yang pertama, kita berbagi supaya bisa didengar sahabat Bangga Kencana di luar sana. Monggo waktunya. Iya, selamat pagi semuanya. Saya senang sekali Pak Jun dan Pak Sudirman dan Pak Rahmat juga. Saya bisa hadir di sini untuk berbagi karena ini salah satu cita-cita saya. Saya bukan orang lain, saya orang Kutai Timur asli Pak. Sehingga ketika saya diberi kesempatan ini, aduh saya sangat stay tune ya, bersemangat sekali stay gitu tune, ya. Pak Rahmat. Nggak salah Stay saya bilang tune, tadi ya. Pak kalau golongan darah B ya. Ya, nah mengenai apa yang ditanyakan oleh Pak Jun tentang apa sih itu DNA leadership ya. Jadi DNA itu adalah blueprint kehidupan manusia Pak. Jadi itu adalah cetak birunya Bu ya. Cetak biru kehidupan manusia. Semua data-data dari nenek moyang kita itu semua ada di dalam DNA gitu. Nah, karena ini adalah tulisan dan catatan, baik fisik non fisik itu semua ada di dalam genom Pak gitu. Artinya kalau kita bicara DNA ini adalah bicara reaksi biologi tubuh, respon kimia tubuh terhadap lingkungan. Nah, kalau yang Bapak jelaskan Pak Dirman dan Pak Jun dan Pak Rahmat tadi masalah berkolaborasi, berarti itu kan kita bicara dari sudut lingkungan ini. Bagaimana teamwork ini dibangun supaya tadi apa Bapak katakan bahwa jangan jadi Superman ya apa teh? Ya artinya menjadi Superman di lingkungan kita pokoknya kita merasa kuat di lingkungan kita, tidak pernah mengukur kekuatan orang lain. Kekuatan orang lain. Gitu. Nah, jadi kenapa dalam setiap kali kita itu berkolaborasi atau dalam sebuah tim itu ada terjadi pergesekan atau terjadi gap gitu ya? Gap, tidak nyambung satu dengan yang lain atau terjadinya perpecahan komunikasi gitu. Itu salah satunya karena kita tidak memahami reaksi biologi tubuh yang ada di dalam setiap orang. Kita hanya memahami apa yang ada dalam diri kita tidak paham dengan siapa kita berkolaborasi. Oke. Kalau selama ini kan kita hanya melihat sepintas ya, oh orangnya begini. Tapi apakah itu 100% benar? Nah, ini yang akan saya sedikit sharingkan untuk masalah DNA leadership ini. Jadi karena DNA ini adalah sebuah database kehidupan manusia yang diturunkan dari kedua orang tua kita, tentu ini sangat penting. Artinya kalau itu bicara tentang data, dia akan bicara juga tentang evolusi manusia, dia juga bicara tentang kebudayaan, dia juga bicara tentang pola pikir dan lain sebagainya. Nah, karena banyak yang tidak memahami ini sehingga kita butuh ruang untuk bisa menjelaskan, salah satunya hari ini gitu ya. Nah, DNA sendiri itu sebenarnya ada di dalam inti sel kita, nukleus gitu ya. Tetapi sebelum masuk di dalam DNA, dia perlu namanya respon dari biologi tubuh yang namanya golongan darah gitu. Jadi golongan darah ini adalah pembawaan dari 23 bab kromosom yang ada di dalam tubuh. Itu juga diturunkan dari kedua orang tua kita. Misalnya kayak Pak Jun bergolongan darah apa Pak? Saya bergolongan darah A. Ya. Bergolongan darah A. Orang tuanya apa nih Pak? Nah ini belum sempat kita dulu ambil nih. Orang Bahari itu Pak, apa dicatatnya itu di dinding. Di dinding ya. Bahkan kita lahir itu pun Pak Rahmat dulu itu anak saya lahir, bukan dicatatnya di catatan sipil Pak. Dicatatnya itu di dinding pakai arang Pak, zaman Bahari itu. Begitu rumahnya terbakar atau dibongkar, bingung anaknya lahir tanggal berapa. Jadi akta kelahiran kita nggak punya lagi. Ini ada modern kita ya. Gitu. Oke. Ya, jadi gini Pak, kalau kita bicara oknum atau manusia, ibaratnya ini sebuah pohon ya. Ya, pohon itu waktu dia ditanam tentu perlu yang namanya dia media. Awalnya pohon tentu nggak langsung pohon Pak. Dia awalnya dari bibit. Nah, bibit itulah genom yang diturunkan dari kedua orang tua kita. Itu di mana datanya di dalam sel telur dan sperma. Nah, waktu terjadinya pembelahan atau pembuahan ini tentu ada namanya proses di mana dia mesti harus dirawat. Itulah rahim.
Nah, jadi karakter kita ini sangat dibentuk oleh proses-proses tersebut gitu ya. Rahim ibu kita, gen dari ayah dan ibu kita, kemudian bagaimana kita dirawat selama 9 bulan dalam kandungan. Nah, itu nanti akan terjawab tentang stunting, Pak, gitu. Betul. Iya, nanti ini akan ini kalau kita bicara pencegahan dari hulu. Oh iya, sangat banget ya kan. Nah, kemudian apa di sini peranan golongan darah? Golongan darah ini karena dia dalam 23 bab kromosom dan dia di urutan ke-9, berarti dia ini sebagai reseptor dan hanya, nah ini Pak ya, hanya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak punya inti sel. Jadi memang Allah ciptakan sel darah merah ini punya antigen. Nah, tugasnya apa? Dia sebagai alat transportasi, sebagai alat komunikasi. Artinya sebagai alat komunikasi, ibarat kata kalau bibit itu ditanam tentu kan dia perlu yang namanya akar ya, untuk menyerap apa yang lingkungan kasih. Artinya memberi makan sebuah pohon ini tadi ya. Nah itu perlu akar. Nah akarnya itulah golongan darah gitu. Jadi tugas golongan darah ini sebagai penyerap apa yang lingkungan kasih. Oke. Nah untuk itu setiap golongan darah punya cara kerja sendiri. Boleh izin saya penggal sedikit supaya kita menuki. Kita tahu golongan darah ada A, B ya, A, B dan O. Coba sedikit Bu bisa diberikan. Ini mungkin seperti ini nih. Oke, baik. B itu seperti ini, O seperti ini. Mungkin juga Pak Rahmat ini dengan tipe penampilan seperti ini golongan darah apa? Pak Rahmat nanti akan bisa ditebak oleh Ibu Epa. Monggo silakan kita mulai dari golongan darah A. Ya, jadi gini. Kalau kita bicara golongan darah, kita bicara dulu tentang evolusi manusia, ya. Asal muasalnya gitu. Nah, evolusi manusia ini tentu kan yang mengerjakan ini nggak mungkin kalau nggak ada darah ya Pak ya, gitu. Nah, darah yang pertama diciptakan Allah itu adalah golongan darah O. Darah O. Iya, itu sebabnya dia berpikir cepat. Iya, berpikir cepat. Bergerak cepat. Kenapa? Respon kimia tubuhnya adalah dia cepat menangkap, cepat lupa. Itu sebabnya dia harus praktek, dia menyentuh bendanya. Baru gitu. Bisa bergerak. Baru dia bisa berpikir. Makanya orangnya nggak bisa diem. Iya, dia kadang-kadang lupa ini, tapi dia sangat cekatan kalau hal-hal yang butuh kecepatan, yang melihat to the point-nya itu. Makanya dia nggak terlalu suka kata-kata. Dia tidak mikir kalau kerjakan dulu resiko nanti. Ya begitu. Ini para mat golongan darah O itu artinya tuh dia mau cepat gercep, masalah itu salah benar tuh nanti. Itu nanti. Jalan dulu. Iya, dia nanti. Coba golongan darah selanjutnya. Tetapi kemampuan dia justru karena intuisinya yang sangat kuat terhadap tujuan dan fokus ini, itulah kekuatan mereka walaupun dia lemah di dalam ketelitian. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah respon biologi tubuh sebagai manusia pertama. Pemburu tadi gitu loh. Makanya kalau dia sebagai seorang pemimpin harusnya di backup sama saudara nomor 2 yaitu A. Nah, berarti Pak Rahmat nih Pak, kalau Pak Rahmat golongan darah O, kalau mau jadi pemimpin di Kota Timur Pak, partner dengan saya golongan darah A, itu bisa jadi. Nah, jadi setelah evolusi pertama itu adalah seorang pemburu. Kalau orang berburu itu kan Pak, di dalamnya kan mulai ada peradaban berkomunikasi ya. Setelah mereka mulai berkomunikasi, ada kata-kata, mulai berpikir gimana supaya kita ini jangan berburu terus, artinya kita bertani. Itu sebabnya golongan darah A itu adalah komunitas pertanian, makanya dia lebih pemikir, lebih telaten, lebih berurutan, lebih sistematis. Ya, sistematis dalam berpikir. Nah, itu juga berpengaruh terhadap konstruksi kerja otaknya. Jadi orang A lebih ke kiri, otak kiri baru kanan. Walaupun jadi, mikir baru dia cara gerak. kerjanya dipandang secara kasat mata itu pelan ya. Pelan ya karena reseptor karena tubuhnya, dia memikir memikir. Jadi dia tidak mau buru-buru. Ya, jadi reseptor tubuhnya itu ketika ada informasi dia menyerapnya lambat tapi dalam. Makanya dia butuh data, butuh penjelasan. Nah, tolong didengar nih para staf-staf di luar sana. Butuh data. Ya, kalau ada pemimpin bergolongan A itu cerewet dengan konsep, cerewet dengan minta data. Pahami ini 30% takdir lillahi ta'ala ya. Itu memang permintaan tadi, akar daripada tubuhnya dia yang dia minta kepada lingkungan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat-sangat perfect. Dia nggak akan bisa bekerja, itu sebabnya mereka emosi, marah kalau tidak ada data. Contohnya apa nih? Nah, kebayang kalau mereka bermitra dengan golongan darah O yang tidak terlalu suka dengan data, dia bergerak dulu baru berpikir, mau cepat. Ya. Nah, sementara misalnya bawahannya golongan darah A atau atasannya A ketemu O. Nah, ini kan ada sebuah komunikasi di sini yang tidak
tidak nyambung nantinya. Oke. Nah, akhirnya ketika sudah tidak nyambung, akarnya jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, berikan simpul sedikit Bu, Respon kita masuk di tubuh. golongan darah yang lain. Ada enggak nih yang bisa dijabar ya? Nah. Supaya nanti kita masuk di sesi berikutnya akan kelihatan. Nah, oke. Nah, Di B setelah mungkin? setelah apa namanya bertani, kemudian berubah, berevolusi lagi genom itu ya, bermutasi lagi menjadi apa namanya ini kalau di ladang itu kambing apa? Bukan beternak, pengembala. Pengembala. Nah, kita bisa bayangkan kalau pengembala itu kan dia santai ya. Sambil dia merenung, sambil dia menghayal, sambil dia nanti kalau pas udah kepepet misalnya yang dikembalakan itu ada masalah baru dia turun. Nah, orang B itu seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang dinamis sekali. Ya, fleksibel banget dalam berpikir dan tidak suka diatur. Kenapa? Karena otak kanan mereka lebih dominan gitu. Berarti B ini lebih dominan, dia tidak suka diatur ya? Ya, dia Itu. punya pendapat sendiri. Punya pendapat sendiri. Punya ide, punya pemikiran sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, kayak bola ya kemarin ya. Saya kan timnas nih, membantu timnas untuk posisi bola. Kalau ada bola, respon orang O dia akan maju ke depan. Gitu. Kalau orang A dia mikir dulu nih, bola ini nanti apa gimana gitu kan. Nah, kalau B itu tergantung moodnya. Karena kami itu orang yang sangat mood-mutan, tetapi kami akan menyala akar kami kalau tertarik sesuatu dan itu menantang. Nanti kalau ada pemantik atau ada pemantik, harus dipancing dulu dipancing, ketertarikan baru kami menyala. Contohnya gitu. hari ini Ibu Eva golongan darah B, begitu saya masuk pancing di ruang podcast, oh dia datang Pak Rahmat lebih awal Pak dari staf-staf saya Pak di ruangan ini Pak. Karena memang saya sangat boleh tanya Pak Dirman, saya betul-betul di golongan darah ini saya udah 15 tahun. Saya biayai diri saya sendiri untuk statue kemanapun, tidak ada yang sponsori saya. Kenapa? Karena saya tertantang dengan genetika. Menurut saya karena mau perfect tadi ya? Bukan hanya mau perfect, tetapi ini ada nilai-nilai kemanusiaan yang mau kita. Artinya yang mau diperjuangkan. Mau kita perjuangkan. Menunjukkan jati diri golongan darah B seperti ini. Bukan hanya buat diri saya, tetapi setelah saya memahami diri saya, ternyata ini penting juga buat orang lain begitu. Jadi golongan darah B ini penting sekali diberi kepercayaan dan keleluasaan untuk dia punya ide-ide. Sehingga dia bisa mandiri berkreasi. Berkreasi. Coba lanjut, mungkin ada yang kolaborasi, ini mungkin agak rumit nih ya. Dalam satu badan ada 2 golongan darah A dan B. Kira-kira kacau tidak? Nah, coba. Jadi golongan darah AB ini golongan darah yang udah modern. Modern ya. ya. Karena dia golongan darah AB, A dan B yang eksistensi O-nya itu di belakang layar. Jadi dia sangat rasional dalam berpikir gitu. Rasional, artinya rasional itu masuk akal apa tidak. Makanya dia butuh yang namanya data. Dia mendengar dulu kan ada A-nya tadi. Setelah dia pahami itu dia juga statue Pak. Dia juga tidak mau sama pendapatnya dengan orang lain gitu. Tetapi yang paling penting buat golongan darah AB karena dia golongan darah bontot tadi adalah bagaimana lingkungan itu memberi dia rasional, kemudian data-data tadi Pak, sehingga dia bisa berpikir untuk kreatif. Tapi ini kira-kira Bu Eva, AB ini tidak mudah kacau enggak pikirannya? Nah, karena dia golongan darahnya tadi A dan B ini bertolak belakang ya, tapi dalam satu tubuh gitu kan. Jadi kadang dia stabil, kadang dia nggak stabil. Jadi maka dalam hal ini dari darah, kalau saya presentasikan begini, ini supaya semua orang yang hadir nih tidak salah persepsi. Saya kok nggak begitu ya, saya nggak seperti Bu Eva bilang. Artinya itu hanya 30%. Nah, jadi begini, jadi gini Pak, balik lagi bahwa bibit tadi, ya bibit yang kita bawa dari kedua orang tua itu karakter yang diturunkan. Nah, golongan darah itu hanya ada di dalam situ gitu loh komponennya. Dia hanya 10% sebagai akar, sebagai reseptor. Yang paling pentingnya apa yang dipersiapkan waktu kehamilan itu lingkungan tadi. Dari awal ya. Dari awal, dari lingkungan tadi. Jadi artinya kalau dipresentasikan lingkungan ini 65 sampai 70%. Golongan darah hanya 5 sampai 10% dan genetika itu 25%. Dari fil penjelasannya Ibu Eva kita dapat gambaran di Pak Rahmat ya. Artinya kenapa kok orang itu berbeda-beda cara dan gayanya memimpin, karena ada takdir Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 30% tadi Pak di dalamnya.
Tapi 70% itu bisa kita rubah kalau kita mau mengubah diri dengan lingkungan. Ya. Sepakat kita di sana Pak Rahmat dan Pak Dr. Sudirman Latif ya. Saya ingin sedikit nyentil kepada Bapak asisten kita yang satu ini. Kalau tidak salah menurut terangan saya Pak dari jauh di seberang sini Pak, Bapak ini kemungkinan punya golongan darah A sepertinya. Kalem, meyakinkan, tersistem. Seperti itu ya. Menurut terawangan saya Pak. Mudah-mudahan nggak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ya persis Pak, saya golongan darah A. Ya, golongan darah A Pak. Nah, berarti saya sudah bisa Pak menguasai ilmu Pak indera keenam. Kan begitu ya. Gaya kepemimpinan setiap orang juga sangat berpengaruh dengan syarat kompetensi Pak ya. Syarat kompetensi orang ditunjuk sebagai pemimpin. Boleh jadi dari attitude-nya tadi Pak, ya, dari mana dia berasal dan lain-lain. Jika setiap pemimpin OPD Pak ya, organisasi mitra, dunia usaha, dunia industri yang terlibat di dalam tim percepatan penurunan stunting ini Pak ya, mau dengan cermat menelisik lebih dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kala ini Pak, 2025 sampai dengan 2030, agar bisa mencapai sebuah tujuan. Di endingnya nanti Pak, di akhirnya nanti, ada enggak Pak penguatan yang bisa Bapak berikan agar terbangun teamwork yang kuat dan handal Pak menggapai Kutai Timur hebat. Apa itu Kutai Timur hebat Pak? Handal, elaboratif, berdaya saing dan berkelanjutan. Mohon izin Pak, berikan saya sedikit tipsnya untuk penguatan kepada pemimpin kita yang tergabung di dalam tim percepatan penurunan stunting supaya stunting turun seperti kata Pak Rahmat tadi cepat di Kutai Timur. Monggo Pak Asisten. Ya, terinspirasi dari apa yang disampaikan Mbak Eva tadi. Menarik sekali ya bahwa pengaruh faktor golongan darah yang sangat menentukan ya pola karakter dan pola sikap setiap individu. Nah, seperti saya katakan dari awal ya, saya dulu di awal-awal di BKD itu sempat menangani bagaimana rekrutmen pegawai. Dasarnya dulu di sana kita adalah karena pertimbangan jabatan yang akan diisi, lalu kemudian lowongan yang akan diisi. Syaratnya dulu mempertimbangkan bagaimana persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Nah, dari sisi pengetahuan, kompetensi itu irisan dari sisi profesionalisme, skill dan attitude. Nah, saya mengarahnya ke sebenarnya ke attitude tadi, bahwa profesionalisme, kualifikasi berdasarkan standar ijazah, lalu kemudian skill itu berdasarkan keterampilan. Nah, tapi sangat tidak kalah pentingnya adalah attitude tadi, yang apa disampaikan Bu Eva terkait dengan pola sikap dan pola karakter setiap individu ya. Nah, inilah yang kemudian kalau kita bagaimana upaya untuk mendukung suksesnya program prioritasnya pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kutai Timur apa namanya? Kutai Timur hebat. Dan ini kita tarik ke atas terkait dengan visi Bupati ya. Bagaimana visi Kutai Timur tangguh, mandiri dan berdaya saing, tentulah dibutuhkan kolaborasi tadi. Arti kolaborasi itu bisa terbangun dengan baik jika para pemimpin ini ingin membuka 70% tadi Bapak ya. Pak. Jadi, jangan hanya berdiam diri dengan posisi 30%. Betul. Ya, dari genetika darah tadi. Jadi apa namanya? Heterogennya golongan darah ini sebenarnya membuat kita menjadi kuat sebenarnya. Menjadi salah satu daya pemicu apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rahmat ini menjadi super team. Kenapa? Semua saling menutupi ya kelemahan yang di golongan darah A ditutupi golongan darah B. Betul sekali. Artinya Pak, setiap golongan darah itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Betul kita tidak sekali. perlu membaca kekurangannya dalam sebuah tim. Tapi kita baca kelebihannya menjadikan kekuatan tim kerja. Betul Inilah sekali. yang disebut nanti Pak ya dalam hal menentukan kompetensi orang yang duduk di jabatan itu. Bukan hanya semata-mata lihat, oh ini dia kemarin ini ada sedikit cawe-cawenya ini. Dekat dengan masuk ini. ikut di sini ya, bukan begitu Pak ya. Oh ini orang ada dan seterusnya gitu ya. Tapi lebih kita melihat syarat yang arah kompetensi dan attitude. Dan latar belakang orang Mbak ya, itu penting juga ya. Nah, itulah sebabnya kita mengapresiasi langkah pemerintah kita di dalam menempatkan itu yang seharusnya memang menggunakan pola uji potensi dan kompetensi. Kompetensi. Wah, ini Pak ada hubungannya dengan lembaga administrasi negara ini Pak. Ya nyambung Pak pembicaraan kita hari ini luar biasa. Artinya Pak kekuatan untuk menggapai Kutai Timur hebat,
untuk menggapai Indonesia Emas 2045 baru bisa dicapai itu jika masing-masing pemimpin ini menyadari kelemahan dan kekurangannya dan mau menambal kekurangan itu dari 70% itu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin begitu Pak ya. pas Baik, banget, saya akan Pak. kembali lagi kepada Ibu Eva. Ibu Eva. Mas Jun, Mas saya nimbrung Mas. Boleh Pak. Saya tadi Oke. pengen kasih sampai pelan. Kalau nimbrung Ya. boleh. Monggo, oke. Silakan Pak, lanjut. Pertama gini, Mbak Eva ya dan Pak Asisten, apa yang disampaikan Mbak Eva tadi tentang genetika darah itu sebetulnya sebuah tools yang efektif ya untuk memetakan posisi awal potensi seseorang. Dalam hal ini misalnya tadi Pak Asisten membahas tentang potensi seorang pemimpin begitu ya. Nah itu tools yang mudah, murah dan menurut saya efektif. Jadi tadi seperti golongan darah O seperti apa, A seperti apa gitu ya. Itu kan bisa digunakan dalam kerangka untuk pengenalan diri. Sebagaimana tadi Mas Jun bilang kan, seorang pemimpin atau siapapun kita di anggota tim itu seyogianya mengetahui apa kelebihan dan kekurangan. Ya, sekali lagi kelebihan dan kekurangan. Nah, tadi ada ruang kata Mbak Eva kan, kata Mas Jun juga 30% oke, katakanlah itu stay sama, tapi ada 70% untuk pengembangan. Nah, ketika itu dielaborasi, saya kira itu akan membuat sebuah tim itu menjadi lebih lebih berkembang ya, Mas. Dalam arti saya punya kekurangan A misalnya, maka kekurangan itu dibantu oleh anggota yang lain untuk menutupinya. Bergotong royong Pak, ya genetika ini Pak ya. Betul itu. Ya itu kuncinya Mas. Dengan mengetahui kelemahan diri, maka dalam bekerja sama itu kita bisa berkolaborasi secara lebih efektif. Karena kita saling tutupi. Kan ingat dalam prinsip dalam super team itu apa? Kita menggunakan perspektif sistem Mas. Sistem itu kan dalam sistem keberhasilan sistem tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tidak, tapi oleh siapa yang paling lemah. Ya, kalau dia ada anggota tim yang lemah, maka itu akan memperlemah semuanya. Nah, oleh karena itu dengan pendekatannya Mbak Eva ya, misalnya saya lemah apa nih anggota tim, itu harus ditutupi oleh anggota tim lainnya supaya kinerja sistem tim itu akan berjalan secara baik. Jadi itu kuncinya menurut saya, mengenal kekurangan dan kelebihan anggota tim untuk menciptakan kolaborasi yang efektif, Mas. Di Kutai Timur ya, baik itu aktor dari sisi pemerintahan maupun dari masyarakat misalnya seperti itu. Mungkin itu tambahan saya, Mas Jun. Ya. Terus dulu nih Pak Rahmat ya, penguatan ya. Ya, penguatan di tengah sudah diberikan. Kita belum lihat nanti penguatan di akhir apa kira-kira yang Pak Rahmat sudah simak dari diskusi. Saya membantu Ibu Eva dengan Pak Asisten ini. Saya ingin bergeser ke Ibu Eva kembali ya. Dari konteks tim kerja Bu ya. Ya, nah, usah panjang-panjang, sedikit aja Bu, langsung feel-nya kasihkan kita ya. Pak Asisten ini kayak mau rapat sudah nih ya. Nah, tapi Pak, telepon dulu Pak Ajudan, nanti rapatnya ya. Menarik nih Pak ya, menarik ya. Dalam konteks tim kerja ya. Sering kita temui Bu Eva ya. Ya. Ada sebuah konflik atau karena ada sedikit perbedaan gaya komunikasi. Yes. Ya, atau cara mengambil sebuah keputusan. Ya. Belum tentu orang di bawah kita itu suka dengan apa yang kita tentukan dan Ya. yang kita putuskan. Ya. Padahal kita seorang pemimpin tuh di pundak kita ada sebuah tanggung jawab Ya. yang harus kita pertanggungjawabkan kepada orang di atas kita lagi. Ya. Saya mau tanya kepada Ibu Eva, apakah pendekatan golongan darah ini bisa membantu strategi kolaborasi kepemimpinan yang efektif kira-kira? Oh, sangat Sangat, ya. membantu sekali. Ya contohnya kemarin waktu di Timnas ya. Oke. Coach Indra Safri itu kan bergolongan darah A. Hampir Oke. semua pemainnya itu golongan darahnya O dan B. Nah kalau kita lihat kalau O dan B ini kan lebih dominan otak kanan ya. Yang orangnya nggak mau terlalu banyak dinasehati, terlalu banyak dikasih tahu arahan gitu. Sementara Coach Indra Safri golongan darahnya A yang dia sangat tersistem ya. Apa-apa tuh semuanya tuh diomongin, direncanakan. Nah, setelah Coach Indra Safri tahu nih golongan darah dan cara pendekatannya itu justru lebih menguatkan. Karena apa? Reseptor tubuhnya ketika frekuensinya sama itu akan menyala gitu loh. Ya, kenapa? Karena ibarat tadi kita bercocok tanam tadi,
perawatannya pupuknya pas gitu kan. Sehingga si akar ini bisa menyala dengan sempurna gitu. Nah selama ini kan karena kita nggak tahu reseptor akar dari setiap orang atau oknum yang kita hadapi, anak buah kita di bawah kita, sehingga kita memaksakan diri kita gitu loh. Padahal itu belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh si anggota kita. Nah, golongan darah di sini sebenarnya bukan mengeras-ngeraskan ini kita Pak, tetapi menyamakan Pak, gitu loh. Jadi si A ini ngerti kalau sama si O tuh dia nggak terlalu bisa menangkap. Ingat ya, respon tubuh akar itu adalah reseptor komunikasi, sama kayak sinyal HP Pak. Nah kalau kita pas frekuensinya dia akan menyala. Nah itu yang kita butuhkan. Gimana si O ini ketika saya sebagai golongan darah A, saya ingin mendelegasikan sesuatu tugas kepada dia, bisa kerjakan Pak. Nah berarti Bapak harus ngerti apa yang dipikirkan orang O ini. Oh dia nggak terlalu suka, Bapak terlalu jelimot. Ini karena buat mereka ketika terlalu kata-katanya ini dia tuh reseptornya tuh akarnya tuh nggak bisa berkembang gitu loh Pak. Dia akan gitu loh. Karena apa? Komunikasi antar selnya dia nggak bisa dapet. Saya ini Pak Asisten dan Pak Rahmat teringat sekali dengan pembicaraan beliau nih Pak tentang teori sebuah golongan darah. Saya Pak hari ini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Izin saya penggal di tengah. Sebelumnya saya menjadi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Begitu Pak Rahmat, saya gunakan teori golongan darah ini untuk menggerakkan orang Pak. Itu Pak, tingkatnya itu luar biasa di dalam tim cap jempol tuh Pak kerjanya Pak. Saya tidak akan pernah mau memusuhin orang bergolongan darah O dan golongan darah lainnya, tapi kelebihannya saya ambil. Saya kembali Pak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya punya pemetaan Pak Rahmat, Pak Asisten, golongan darah. Jadi saya itu Pak, kalau orang mau menghadap saya lihat dulu ini siapa. Oh ternyata yang menghadap saya adalah ibu ini. Oh dia bergolongan darah ini. Berarti gaya bicara saya harus beda Pak dengan menghadapin golongan darah yang lain. Kebetulan Pak kalau saya petakan di dinas saya ini, ambillah contoh, saya tidak melihat Kutai Timur nih Pak Asisten. Mungkin nanti Pak Asisten berdasarkan tupoksinya bisa ngambil tuh Pak setiap OPD. Saya punya Pak personil di dalam kantor ini Pak 89 orang. Ternyata Pak dominan orang yang bergolongan darah O itu lebih banyak Pak di kantor ini. Makanya saya ini Pak ibaratkan statue otak saya setiap hari Pak. Statue otak saya setiap hari Pak. Ya. Bagaimana memainkan peranan golongan darah O ini Pak supaya menjadi teamwork saya. Itu sebanyak 35 orang Pak. 35 Pak. Berikut Pak yang nomor 2 itu bergolongan darah A. Itu 23 orang Pak di bawah saya. Arti kalau satu golongan darah ini Pak, kalau adu argumen dia saling mengalah biasanya. Tidak mau bersentuhan secara magnet. Nah nomor 3 itu di golongan darah B sebanyak 22 orang. Sisanya adalah golongan darah AB. Itu hanya 9 orang. Jadi apa yang dikatakan Bu Eva tadi Pak, saya dalam dunia praktek sudah mengalami itu. Dan di laci meja saya tidak pernah lepas Pak ada gen golongan darah setiap orang. Ini siapa yang menghadap? Saya lihat dulu Pak golongan darah, baru saya memulai sebuah bicara. Karena apa? Jangan sampai kata perintah yang saya berikan seperti katakan Bu Eva tadi tidak mudah diserap dan tidak bisa dilaksanakan. Tapi walau bagaimanapun karena saya adalah seorang pemimpin ada tanggung jawab. Ini loh yang harus kita kerjakan. Walaupun setelah keluar nanti juga, oh kenapa Bapak tuh begini, kenapa Bapak begini. Itu berbedanya Pak, kita seorang pemimpin yang memberi perintah dengan dia seorang staf yang kita kasih perintah. Saya sudah bisa tangkap itu Bu Eva ya, apa yang saya sampaikan tadi. Coba saya ingin kembali sedikit dulu kepada Bapak Sudirman ya. Pak, tentu kita berbicara disiplin ini kan di bawah naungan Bapak nih Pak ya, di Asisten 3, membawahi BKPSDM. Apakah kedisiplinan seorang pemimpin, Pak? Nah, kita ini kan bicara pemimpin, Pak ya. Kedisiplinan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya sangat berpengaruh dalam mencapai sebuah tujuan organisasi, individu maupun organisasi kelompok di dalam tim percepatan penurunan stunting itu sendiri, Pak. Untuk kita berkolaboratif, sepertinya setiap pemimpin itu kan harus tergabung tuh Pak dalam TPPS itu semua. Baik. Kira-kira Pak, disiplin ini punya pengaruh yang besar enggak? Misalnya gini. Pak, apakah dengan adanya disiplin itu berpengaruh dengan percepatan penurunan stunting? Kalau jawabannya sangat berpengaruh, mulai hari ini seluruh kepala dinas, seluruh OPD, seluruh Ormid, dunia usaha Indonesia yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting, mari kita disiplin. Disiplin dalam penegakan anggaran, disiplin pada waktu jam kerja, dan disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Monggo, silakan. Jadi saya beri ilustrasi satu dulu bahwa busuknya ikan itu tidak mulai dari ekor. Oh iya, luar biasa Pak. Katanya luar biasa. Ya, busuknya ikan itu bukan mulai dari ekor Pak.
Wah, ini menarik ini ya. Dari kepalanya dulu. Dari kepalanya dulu. Wah, luar biasa. Penerapan kinerja itu sebenarnya aplikasi itu kan kami diberikan dispensasi untuk tidak perlu membuat laporan. Bagi saya bilang agak protes itu. Seharusnya kita dulu yang memberikan contoh, kemudian kita turunkan ke bawah ya. Menarik sebenarnya Pak. Ini di disiplin itu. Jadi tapi alhamdulillah saya mengapresiasi apa yang sudah kita programkan sekarang ini. Kita bisa lihat dari keseharian ya. Mulai pada saat penerapan kinerja itu, kinerja pegawai kita sudah luar biasa. Hanya saja ya saya sarankan hati-hati di jalan karena ini berdampak kepada keselamatan kita tentunya di jalan. Begitu juga ketika balik ya, meskipun masih ada suara-suara, wah ini kan Pak disiplinnya hanya di permulaan saja dengan di akhir saja, tapi isi kinerjanya tidak ada. Nah ini Pak Rahmat bisa catat nih Pak, ungkit nanti nih Pak di kalimat penutup. Luar biasa. Jadi, ini Pak Rahmat, jangan sampai nanti Pak uang besar diberikan kesejahteraan kepada pegawai, kinerjanya tidak ada, hanya dibayar hadir pagi pulang sore. Ya. Izin Pak Gadis, saya ada yang perlu saya sampaikan ya, terkait apa yang disampaikan Pak Dr. Rahmat tadi dengan Bu Epa, bahwa ini super team. Super team. Kalau istilah saya mungkin lebih ke seni. Ini sebuah orkestra. Orkestra. Jadi di orkestra itu kan siapa bermain apa. Jadi bermain peran ya Pak. Nah, artinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Din tadi, Pak Gadis tadi, bahwa ini sudah fakta di lapangan. Kita memiliki berbagai variasi golongan darah, berbagai macam golongan darah. Nah, tinggal kita bagaimana menyatukan kekuatan itu menjadi sebuah orkestra, Pak. Orkestra hingga menjadi sebuah seni, bukan membuat orang senewan, Pak ya, membuat orang stres. Baik Pak, kalau situ saya bisa ambil kesimpulan, disiplin itu turut menentukan kuncinya Pak ya. Turut menentukan. Saya ingin kembali dulu kepada Ibu Epa. Mungkin Pak Rahmat disimpan dulu unek-uneknya Pak ya. Nanti berikan penekanan Pak ya kepada Ibu Eva. Ya, kepada Ibu Epa. Ini menarik Pak. Kalau perlu Pak sampai sore nih kita di ruang podcast ini ya. Pak Rahmat gak usah ngajar. Saya mau tanya kepada Ibu Eva ya. Apakah ada golongan darah yang lebih dominan, Bu? Golongan darah yang lebih dominan jika kita ingin menunjuk atau cocoknya orang pemimpin itu bagusnya menurut rekomendasi Bu Epa berdasarkan penelitian bergolongan darah ini saja. Karena kalau dia membaca lingkungan kekuatannya itu ada di sekian persen begitu. Kira-kira bagaimana? Jadi gini Pak, balik lagi kepada bibit tadi. Kita kalau melihat manusia itu pada oknum ya, kita nggak bisa pukul rata semua sama Pak gitu. Karena pengaruh-pengaruh dari gen orang tua, lingkungan dia dididik dan lain sebagainya. Tetapi golongan darah ini bisa membaca secara umum Pak. Artinya yang mendominasi gitu loh. Tapi tidak bisa dipukul rata tadi balik ya. Nah, kalau untuk kecepatan mengambil sebuah keputusan yang cepat, memang kekuatan pada orang O gitu. Tetapi dia lemah di bagian ketelitian gitu. Tidak teliti ya. Artinya nanti kalau dia audit Pak Dirman nanti itu bermasalah ya. Gitu ya. Karena yang penting dia selesai dulu. Iya iya iya. Jadi semua orang tuh bisa jadi pemimpin Pak. Semua golongan darah bisa jadi. Tetapi punya gaya setelan masing-masing gitu Pak ya. Gitu. Ya golongan darah A, kekuatan dia di administrasi gitu. Kekuatan dia di hal yang detail gitu. Kenapa? Karena tadi bertani ya, namanya orang bertani itu kan Pak tekun ya kan, berproses ya Pak ya, walaupun gagal panen tetap bersyukur Pak ya. Tapi kan dia berproses ya Pak ya, mulai dari bibit disemai dan lain sampai akhirnya dia panen gitu kan Pak. Nah jadi kalau misalnya pemimpin kita golongan darah O misalnya kayak Pak Jun atau Pak Dirman ya, A, itu kita udah ngerti bahwa dia administrasinya sangat kuat nih gitu loh. Jadi apa-apa yang supaya kita nyambung dengan dan kita nggak gesek, kita mesti harus mempersiapkan data-data gitu. Jangan tersinggung, jangan marah anak buahnya kalau misalnya ditanya terus mana data buat orang itu kan menyebalkan ya. Menyebalkan, sangat menjengkelkan karena mereka itu tadi berburu gitu loh, nggak terlalu suka yang di perintilan seperti itu, nggak terlalu happy. Izin Mbak Eka, ini kelihatannya pas mengena saya Pak. Saya bukan hanya kalau saya bisa membagi persentase saya ini pegawai atau petani
lebih dominan ke petani Pak Jun. Jadi kelihatannya Pak Eva bukan hanya apa namanya, tapi fakta yang di saya. Iya, iya, Betul, iya. Pak Eva. Jadi ketelitian di dalam bertani, dalam apa namanya, tanpa memperhitungkan hasil Pak Jun. Baik, Jadi, baik. Itu yang menarik. Jadi Iya, iya. ini fakta bahwa apa yang disampaikan Mbak Eva itu benar adanya. Ya. Nah, jadi itu stylean masing-masing golongan darah ya. Tipenya Pak, gitu loh. Tipenya masing-masing ketika dia jadi seorang pemimpin. Nah, kalau misalnya dia pemimpinnya seperti saya misalnya yang B ya. Nah, saya selalu dengan pemikiran inovasi, Pak. Wah, pokoknya inovasi ya. Kita bisa lihat negara-negara dengan jumlah penduduk B yang banyak, misalnya Cina, gitu. Mereka selalu inovasi dan pemimpinnya juga golongan darahnya Berarti juga kelihatan ya, kemajuan negara juga kelihatan ya. Kelihatan sekali. Jadi kalau kita gitu. mau maju harus pelajarin itu. Oh iya, tentang genetika kita darah. udah punya apa namanya data-data golongan darah dunia. Nanti mau akan keluar juga buku kita tentang apa namanya geopolitik dari genetika darah. Itu bisa membaca karena itu bicara sejarah asal muasal manusia, Baik, Pak. perkembangannya. Artinya gitu. ini Pak, kalau kita bicara golongan darah dengan Ibu Eva ini tidak pernah habisnya ya. Oh, nggak pernah habis. Artinya kalau kita bicara Al-Quran itu 30 juz itu akan terjemahkan semua tafsirnya. Tapi waktu kita bukan hanya di hari ini Pak Asisten dan Bu Eva dan Pak Rahmat, masih panjang dengan topik yang berbeda. Kita udah mendengarkan nanti tadi penjelasannya Pak Asisten seperti apa yang berhubungan dengan di bawah topoksi beliau untuk memberikan penguatan begitu, dan penjelasan Bu Eva juga secara ilmiah tentang genetika golongan darah udah kita dengarkan bersama. Tentu Pak, kita tidak sabar lagi ingin mendengarkan dari pengamatan Pak Rahmat yang tadi saya lihat berpikir terus, mungkinkah Pak Rahmat ini bergolongan darah A? Mungkin tebakan saya Pak begitu ya. Itu kayaknya mikir apa nih kira-kira ya dari yang didebatkan jadi diskusikan ini yang mau disimpulkan sebagai penguatan kunci di akhir diskusi ini, yaitu tentang kepemimpinan kolaboratif dalam rangka percepatan penurunan stunting di sudut pandang genetika darah Pak. Nah, sedikit Pak Rahmat sudah berikan penguatan itu tools kata beliau, itu alat kerja kita gitu. Mohon izin Pak, di penghujung ini saya tidak akan berikan apa namanya ini sebagai pertanyaan penutup gitu kepada dua narasumber kita. Saya ingin Pak Rahmat menutup dengan sebuah kesimpulan kunci penguatan diskusi kita Pak. Monggo Pak Rahmat. Baik, makasih Mas Jun. Menurut saya ada 3 hal yang kita bisa simpulkan dari pembicaraan kita ya, Pak Asisten, Mbak Eva. Yang pertama, untuk mengembangkan sebuah super team tadi yang saya sebut ya, sebagai modal awal atau modal dasar untuk kolaborasi, itu diperlukan pengenalan diri, Mas. Pengenalan diri dari setiap anggota. Misalnya tadi Mas Jun sudah menyinggung dari tataran operasional ada tim percepatan penuntasan stunting kan di Kutai Timur. Nah, anggota-anggota tim harus mengetahui apa kelebihan dan kekurangan. Maksud saya tadi Pak Asisten menyinggung kan ada apa namanya kepala dinas kesehatan, ada kepala dinas sosial, ada kepala dinas pendidikan. Nah, semua ini harus menyadari apa kekuatan, kelebihan dan peran-peran yang akan dimainkan, Mas. Ya, dengan begitu saya yakin dengan mengetahui kelebihan kekurangan, kita akan bekerja bersama-sama secara lebih efektif. Nah, pendekatan Mbak Eva dengan tadi genetika golongan darah itu salah satu pendekatan yang pertama dia praktis, kedua dia lebih mudah, tapi kita harus mengetahui cara mendalam ya. Jadi mengetahui kelemahan diri itu kelemahan kekuatan diri itu syarat utama untuk membangun super team. Yang pertama ya, Mas. Yang kedua, untuk bisa berkolaborasi, kita perlu komitmen untuk terbuka, Mas. Terbuka dapat begini, sebuah tim tidak bisa mengandalkan anggota-anggota tertentu. Sekali lagi, saya mengutip tadi teori sistem, bahwa sistem akan berjalan maksimal kalau semuanya bergerak, kalau semuanya punya kekuatan yang sama. Nah, oleh karena itu, untuk membangun itu diperlukan keterbukaan untuk saling mengisi, ya. Lewat apa? Lewat komunikasi. Ya, tadi Mbak Eva sudah mengatakan bahwa 30% katakanlah stay fix gitu, tapi 70% ada ruang pengembangan. Nah, komunikasi adalah kunci untuk membangun kekuatan tim tersebut. Dan yang ketiga sekali lagi Mas, ketiga ini ya, penulisan dan santai sekali lagi
perlu komitmen dan apa istilahnya itu daya juang yang kuat ya. Mengapa? Karena ini kompleks ya. Datanya mungkin harus divalidasi, harus dicek ke lapangan. Kemudian actionnya harus bersama-sama ya. Dukungan anggaran, sumber daya manusia, peralatan juga harus bersama-sama. Maka keseluruhan anggota tim dikomandani oleh Pak Wakil Bupati ya sebagai ketua dan Mas Jun sebagai sekretaris dari tim itu harus bersama-sama Mas ya, saling berbagi kekuatan untuk bersama-sama menjadi mengembangkan super team. Jadi tiga aspek itu, kenali diri sendiri, terbuka dengan mindset bahwa kita bersama-sama menjadi anggota tim untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama, serta yang ketiga sinergi berbagi kekuatan untuk mengentaskan stunting yang ada di Jawa Timur. Saya yakin Mas dengan kepemimpinan Pak Asisten, dengan adanya Mas Junaidi ya, dibantu Mbak Eva di belakang yang mendorong pengenalan potensi kekuatan kelemahan diri itu bisa. Saya yakin bisa ya. Tinggal satu hal kan dalam diri manusia itu Mas. Apa? Kemauan dan kesadaran untuk membuka diri ya. Jadi saya tahu kalau kekuatan saya dan saya tahu kelemahan saya. Buka diri untuk mengembangkan. Nah, kesadaran untuk membuka diri itu kunci utama saja ya. Dan manusia itu Mas, salah satu kunci pengembangannya adalah kesadaran untuk membuka diri. Kalau dia sudah sadar dan mau, insya Allah bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Ya, saya kira itu kesimpulan yang menurut saya perbincangan tadi yang saya simak. Luar biasa. Kita ampun dulu ya, para ya. Juga ini penjelasannya di akhir ini ya. Setuju banget dah. Baik, sahabat Bangga Kencana dimanapun saja berada, tak terasa waktu kita sudah mau berakhir ya. Demikian bincang-bincang program Bangga Kencana bersama narasumber hebat kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tentu di akhir nanti Pak kita ada yel-yel nih ya untuk membuat branding bagaimana Cap Jempol Stop Stunting ini membooming di wilayah Kutai Timur. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya soal strategi, tapi juga soal empati, memahami keunikan setiap individu. Bahkan yang sudah tertanam sejak lahir, ini yang paling penting ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tumbuh, tetap belajar, tetap kolaboratif bersama membangun Kutai Timur hebat untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangga Kencana di luar sana. Kita akhiri dengan yel-yel Pak ya. Siapa kita? Tim Percepatan Stunting di Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes, yes, yes. Hore. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.